Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview jurnal yang bersangkutan dengan materi hukum pidana lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Adapun jurnal yang akan saya review yaitu tentang asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh Elizabeth Nurhaini Butar-Butar, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Sumatera Utara, Medan. Asas ne bis in idem merupakan salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak boleh dirubah atau diganggu gugat. Yang pertama yaitu ada asas ne bis in idem. Asas ne bis in idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas ne bis in idem berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas ini merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas ini terkandung dalam pasal 1917 KUH Perdata. KUH Perdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai putusannya. Dan dalam ayat kedua, pasal tersebut ditentukan bahwa untuk dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama, yaitu tuntutan tersebut berdasarkan atas alasan yang sama, diajukan oleh terhadap pihak-pihak yang sama, dan juga di dalam hubungan yang sama. Nah, hakikatnya yang dimaksud dengan perkara yang sama menurut asas ne bis in idem ini sebagaimana terkandung dalam pasal 1917 ayat 2 KUH Perdata adalah perkara yang diajukan itu mempunyai alasan yang sama, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan mempunyai hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya yang sudah diputuskan oleh hakim. Di samping mempunyai kekuatan mengikat, kemudian putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Sesuai dengan pasal 1918 dan 1919 KUH Perdata, maka putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang terjadi, kecuali apabila ada bukti lawan yang kekuatan pembuktiannya mengikat. Apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian. Berdasarkan beberapa asas tersebut, maka dalam sistem peradilan, putusan hakim sebagai penetapan kaidah hukum dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lain untuk memutuskan perkara yang serupa dengan diputus oleh putusan tersebut di kemudian hari. Sistem peradilan mempunyai kaitan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia secara umum. Di dunia terdapat dua macam sistem hukum positif, yaitu sistem Anglo-Saxon yang juga disebut common law system, dengan sistem Eropa kontinental atau sering disebut dengan civil law,
civil law system yang dianut di Indonesia, yang menentukan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dalam satu gugatan perbuatan melawan hukum, menggugat harus mampu membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan, yaitu perbuatan melanggar hukum. Kemudian adanya kesalahan, adanya kerugian, dan antara kerugian dan kesalahan mempunyai hubungan sebab akibat. Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu menyangkut hal perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya apabila pelaku dapat menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut. Ini arti perbuatan tersebut disadari oleh pelaku akan menyebabkan kerugian pada orang lain. Sedangkan kesalahan dalam arti objektif atau konkret diartikan sebagai perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila perbuatan itu tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak karena keadaan darurat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada unsur asas ne bis in idem. Asas ne bis in idem atau dikenal juga dengan asas litis finiri overted yang terkandung dalam pasal 1917 ayat 1 JO, pasal 1920 KUH Perdata dan pasal 134 RV, artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara atau tuntutan yang sama diajukan kembali, maka hakim wajib menolak gugatan tersebut. Asas ini yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu-gugat. Dalam perkara pidana, asas ne bis in idem diatur di dalam pasal 76 KUHP, sedangkan dalam perkara perdata, asas ini terkandung pada pasal 1917 KUH Perdata dan pasal 134 RV yang menyebutkan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Ini artinya putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap sudah mempunyai kekuatan mengikat. Yang menurut teori kekuatan mengikat, terikatnya para pihak ini didasarkan pada undang-undang, yaitu pasal 1917 CO, pasal 1920 KUH Perdata. Kemudian konsekuensinya, hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya, yang dikenal sebagai asas ne bis in idem. Menurut pasal 1917 ayat 2 KUH Perdata, tuntutan yang sama harus memenuhi 3 hal secara kumulatif, yaitu yang pertama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama. Kemudian yang kedua, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama. Kemudian yang ketiga, dalam hubungan yang sama. Hal ini berarti suatu perkara yang disebut ne bis in idem tidak semata-mata mempunyai subjek dan objek perkara yang sama antara gugatan, yaitu satu dengan gugatan yang lain, tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama dan dalam hubungan yang sama, sebagaimana telah pernah digugat dalam gugatan yang lain.
Berbeda dengan perkara pidana, asas nebis in idem ini diatur dalam pasal 76 KUHP yang diterapkan pada orang yang sama terhadap perbuatan atau peristiwa yang sama pula. Penjelasan pasal 76 KUHP tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari berlakunya asas ini adalah supaya jangan mempersoalkan peristiwa yang sama terhadap orang yang sama atau dalam satu peristiwa terdapat bermacam-macam putusan sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Berlakunya asas nebis in idem ini didasarkan bahwa terhadap seseorang tentang peristiwa tertentu yang telah dijatuhkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dirubah lagi sehingga terdakwa memperoleh ketenangan dan tidak terancam penuntutan kembali dalam peristiwa yang sama yang sudah diputuskan. Hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan hakim terdahulu sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 KUHP bahwa dengan memberi kemungkinan bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang memutuskan pada tingkat pertama. Pemberian kesempatan kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali didasarkan kepada anggapan bahwa hakim itu adalah manusia yang tidak terlepas dari kekeliruan dan jauh dari sempurna. Putusan yang dimaksud dapat berupa yang pertama penjatuhan hukuman atau verordeling, yaitu hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Kemudian yang kedua, pembebasan dari tuntutan atau onslagvan rechtvervolging, yaitu hakim memutuskan bahwa peristiwa yang didakwakan itu telah terbukti dilakukan, namun peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau terdakwanya tidak dapat dihukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kemudian yang ketiga, putusan bebas atau vrijspraak, yang berarti bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak dapat dibuktikan atau tidak cukup bukti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.